dan nikmat bisa beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberkahi Allah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampai umur ke bulan suci Ramadan yang kurang lebih 22 hari lagi, insyaallah. Maksudnya tanggal 23 kayaknya. Hari ini tanggal 23, tanggal 23 Maret kemungkinan Ramadan. Jadi kurang lebih 23 ke 23, sebulan lagi. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Sya'ban, Ramadan. Hari ini Sya'ban tanggal 2 Sya'ban. Insyaallah tanggal 23 Maret kurang lebih, tapi nunggu pengumuman dari Kemenak. Karena itu hari ini ulun akan membacakan tentang fikih puasa, fikih saum, karena amun kita di sini 4 kali pertemuan Ramadan. Kita ulang kembali tentang kajian puasa. Mudah-mudahan kita siap untuk beramal sesuai dengan ilmu, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bersama beliau nanti di padang mahsyar, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. As-saum syar'an, puasa menurut agama kita adalah al-imsaku an jami'al muftirat, menahan dari semua yang membatalkan. Min tulu'il fajri, daripada terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi menahan, karena yang paling berat itu menahan dari maksiatul lebih berat daripada melakukan taat. Kalau kita bertaat kawa, tapi kalau menahan dari yang diharamkan Allah itu berat. Nah, maka puasa adalah melatih menahan karena menyambati orang, menahan karena makan bingka dalam tutudung, menahan daripada buah yang ada di kulkas, termasuk umannya juga ditahani siang hari. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dari terbit fajar artinya waktu subuh. Tapi yang paling afdal 15 menit sebelum subuh itu sudah selesai. Sampai yakin maghrib. Kemudian waktu diwajibkannya puasa zaman Rasulullah adalah tahun kedua hijrah di bulan Sya'ban. Setelah Rasulullah hijrah 2 tahun hijrah, tahun kedua diwajibkan Allah puasa Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan selama 9 kali. 9 kali Rasulullah menemui Ramadan. Dan semua Ramadan yang ditemui Rasulullah semuanya 29 hari, kecuali 1 bulan yang 30. Jadi banyak 29 ketika Rasulullah berRamadan. 9 kali. Berarti 2 hijrah tambah 9 10 11. 11. Jadi 9 kali. Kemudian dinamakan Ramadan karena Ramadan itu artinya syiddatul har, sangat panas. Sangat panas. Jaka Ramadan kayak ini nyaman benar. Tapi biasanya di awal-awal Ramadan itu Allah ulah panas biasanya. Biasanya panas bang.
Pon diuji dulu. Nggih, panas dulu karena imbas tengah bulan hanya ada hujan. Biasanya kayak itu, Pang. Nggih. Karena arti Ramadan adalah syiddatul har, sangat panas. Wa qila, dan dikatakan juga li'annahu yarmidudz dzunub, karena Ramadan itu membakar dosa. Jadi dibakar Allah dengan Ramadan. Maka kita senang Ramadan ini datang. Nggih, senang banan. Karena jaka kada Ramadan kita ini kada kawa siang tu puasa nang baistilah. Jaka kada Ramadan kada kawa baca Quran full. Jaka kada Ramadan biasanya kita ini ngalih menahan dosa mata, dosa telinga, dosa muntung, ngalih. Tapi mun Ramadan pasti itu terjaga. Sayangnya puasa amun baulah dosa. Jadi bila hendak muntung bepandir nang kada baik, sudah 12 jam menahan lapar. Bila hendak melihat mata nang maksiat, sudah jam 4 sore, sudah berapa jam sudah menahan. Nah, itulah Ramadan. Jadi Ramadan ini mudah-mudahan kita sehat di bulan suci Ramadan. Karena siangnya kawa puasa, malamnya kawa tarawih. Nah, jadi dua, man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan imanan wahtisaba, karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Nah, ini untungnya. Amun bahaji perlu antri duit banyak, terus umrah sama kada bersedia 35 juta, wah ini kada qatulak. Tapi mun Ramadan ini setahun sekali Allah memberi kesempatan mun kita berhimmat, sehat dapat jasmani rohani, kemudian diampuni Allah dosa. Maka Ramadan ini kita senang benar. Yang kedua, man qama Ramadan, siapa yang malamnya berdiri salat karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Maksudnya ujar ulama salat tarawih. Jadi minimal kita salat tarawih tiap malam mengkawa. Tiap malam tarawih berjamaah, insya Allah diampuni Allah dosa. Seumur hidup. Kemudian fikih Ramadan. Syarat sah Ramadan. Syarat sah puasa Ramadan. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Maka siapa yang murtad, walaupun 1 menit murtad waktu puasa, maka batalah puasanya. Misalnya jam 4 sore menjejak Quran, pastilah menjejak Al-Quran, murtad. Atau aku rasa kada percaya aja Tuhan tuh ada, nah ya tuh murtad. Nah, kalau kayak itu sudah kembali astagfirullah. Islam pulang bahasa syahadat. Syahadat. Jadi kita nih mudah-mudahan bujur-bujur muslim, yakin. Jadi pertama Islam, kedua berakal, ketiga suci dari haid dan nifas. Maka siapa haid di akhir siang, batalah puasanya. Setengah menit lagi berbunyi alarm maghrib, tetap batal. Pokoknya bila kada yakin maghrib sampai, haid langsung batal. Cuma dapat pahala seharian pada puasa, seharian puasa. Nah, itu wajib diqadha. Ini ada nawar-nawar nih. Bahagia be sama manit tuh aja, lupa Allah maafkan Semanit lagi azan sekalinya haid. Nah, tetap itu secara fikih kada sah karena waktu maghrib belum sampai. Wajib diqadha.
Dan begitu juga orang yang suci di tengah-tengah siang Ramadan atau di siang Ramadan suci dari haid, tetap kada kau puasa, tapi sunat menahan. Artinya kayak orang puasa. Makanya orang haid amun kawa jangan menyanga pakasam jam 12 siang. Menyanga pakasam, menyanga iwak kari. Nah, mentang-mentang ada puasa aja pun itu terserah kue hendak apa kah. Tapi orang nang puasa terganggu. Nah, maka dapat pahala sunat kalau menahan. Jangan mengkawa seperti orang puasa juga. Mengkawa, amun kada kawa paling kada makannya tuh bersembunyi. Nih, jangan bertampak-tampak, itu hukumnya dapat pahala sunnah. Kemudian syarat wajib puasa adalah sama Islam. Kedua, mukallaf. Tapi kakanak dianjurkan puasa, disuruh puasa umur 7 tahun. Sama seperti sholat. Dan dipukul apabila meninggalkannya 10 tahun dengan syarat jika dia mampu. Amun orangnya kada tadi mampu, jangan dipukul. Artinya dilihat kemampuannya. Maka kita biasanya melajari anak setengah hari. Setengah hari buka, esok setengah hari pulang, sehari ujar mama udah dapat ulhi. Mahimungi nih. Nah, esoknya setengah hari pulang puasa. Nah, akhirnya kayaknya terbiasa puasa. Ini jadi 10 tahun disuruh puasa. Kemudian mampu puasa. Maka mampu ini jersidin ada 2. Ada hisan. Maka tidak wajib puasa atas orang tuha nang sudah kada kau lagi puasa. Dan orang garing nang kada diharap sembuh. Ini diganti dengan bayar fidyah. Jadi misalnya sidin stroke sudah kada kau lagi puasa. Atau mah kronis kada kau lagi puasa. Nah, udah pasti secara medis kada kau puasa, maka bayar fidyah. Fidyahnya kabila sehari samut. 1 mut itu minimal paling sedikit 7 on beras. 7 on paling sedikit. Tapi mau hendak 1 kilo baik. Nah, 7 on sehari. Cuma bayarnya kada boleh di awal Ramadan, kada boleh. Amun mazhab Syafi'i harus dijalani dulu hari itu. Misalnya hari ini, misalnya hari ini kada puasa karena sudah tuha atau orang stroke tadi. Sorenya unjuk fakir miskin boleh. Sore atau habis maghrib unjuk. Pas sudah dijalani. Nah, esok pulang sama sore antar pulang atau dijumlahkan. Misalnya setiap minggu, seminggu sudah berlalu Ramadan, hanya keluarkan 7 mut beras, 7 kilo lah anggap. Nah, tambahi pulang apa? Hintalo 7 biji, duit 100.000, tak banyak. Boleh hai, nang penting baras tadi nayanya, nang wajibnya baras. Tapi nang sunahnya baik, tambahi hintalo, tambahi apa, rampakah nang lain. Niati sengaja aku mengeluarkan fidyah 7 sengaja aku mengeluarkan fidyah 7 mut karena tidak puasa sebab garing nang kada diharap sembuh fardu karena Allah Ta'ala. Nah, niati unjuk kayak lagi ke fakir miskin. Nah, ada di tempat. Cuma kalau 1 mut 1 orang aja boleh. Kada boleh 1 mut tuh dibagi 2, kada boleh. Jadi 1 mut khusus 1 orang fakir miskin. Kada boleh dibagi 1 mut tuh 2 orang atau 3 orang. Nah, tapi kalau lebih dari 1 mut kada apa.
Karena minimal orang tuh sehari makan 1 mud beras. 1 mud beras. Nah ini orang garing atau orang yang sudah lansia. Kemudian yang kedua, tidak wajib bagi orang yang haid dan nifas, tapi wajib diqadha. Garing yang membolehkan berbuka adalah garing yang khawatir dia binasa atau khawatir lambat sembuh, atau bila puasa tambah garing, maka ini boleh tadi berbuka. Ujar dokter nang muslim dan amanah. Ujar dokter pian harus minum obat 3 kali sehari pas karena siang ada tabuat. Nah maka kada boleh kada, berarti kada berbuka kada boleh puasa. Cuma ini mun diharap sembuh kayaknya berarti kada bayar fidyah, mengkada saja kalau diharap sembuh. Tapi nang kada diharap sembuh tadi nang bayar fidyah. Jadi mun diharap sembuh diqadha kayaknya bila sudah sembuh. Kemudian bermukim, maka tidak wajib puasa bagi orang yang musafir yang perjalanannya kurang lebih 82 kilo di sini. Jadi antara 80 sampai 85. Bila lebih dari itu atau pas, maka boleh kada puasa. Dengan syarat, nah ini yang penting. Dengan syarat musafirnya itu sebelum subuh. Jadi misalnya malam ini, nah esok puasa, malam ini tulak jam 3 malam ke Banjar. Pokoknya sebelum azan subuh tulak sudah. Nah ini boleh kada puasa mulai awal boleh. Boleh bawa pais boleh. Nah, jam 6 makan boleh. Tapi bila musafirnya setelah waktu subuh sampai, maka wajib seperti orang puasa dulu semampunya. Jadi seperti orang puasa, bila kada tahan hanyar berbuka. Nah ini bedanya. Makanya amun kita pas ada kabar duka dari Banjar, kematian, tulak jam 9 siang, jangan minum di rumah dulu, kada boleh. Tetap puasa dulu. Pas sampai di mana, di rantau, di sana kada tahan lagi. Panjenak ini sudah pusing sudah kepala, hanyar boleh berbuka. Nah ini bedanya. Nih. Itu musafir. Cuma tetap nang paling abdal puasa orang musafir itu kalau tidak ada uyuh. Napa mulai Tanjung ke Banjar naik pesawat helikopter, uyuh kada. Nah tetap lebih abdal puasa. Cuma hendak berbuka boleh secara hukum. Cuma Allah Maha tahu isi hati. Uyuh kada. Nah atau mobil pribadi, supir ada, basi pulang dalam motor, tukang urut ada juga dihiga. Tukang bos napa? Tukang urut ada juga dihiga nah. Masih juga aku je kada puasa aja mumpung musafir. Nah ini mun kawa tetap puasa. Kenapa? Karena kada uyuh. Nah, jadi nang uyuh aja. Tapi kemun hendak kada puasa tetap boleh karena musafirnya lebih 82 kilo, 85 kiloan. Nah, ini. Terus dikit lagi. Ada pertanyaan? Pak Rahban, ada pertanyaan? Kita ini mau ulang-ulang ada pertanyaan? Ada. Terus sedikit lagi.
Kemudian rukun puasa. Rukun puasa pertama niat. Wajib puasa fardu atau puasa sunat tetap wajib berniat. Ini kalau mazhab kita Syafi'i itu wajib terus berniat. Dan wajib berniat tiap hari. Tiap hari. Kalau mazhab Maliki sehari pertama aja sudah sah. Itu mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki itu di awal Ramadan itu berniat puasa sebulanan sah. Sengaja aku puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh fardu karena Allah Ta'ala. Itu sudah sah. Karena kata mazhab Maliki bersambung puasanya tiap hari. Kata mazhab Syafi'i tidak, tetap tiap malam berniat. Karena diputus oleh berbuka puasa. Jadi sebagian ulama menyarankan malam pertama itu niatnya 2. Pertama bertaklid kepada Imam Malik yang berpendapat boleh 1 kali berniat saja. Jadi sengaja aku bertaklid kepada Imam Malik yang membolehkan niat Ramadan itu sebulan penuh. Langsung berniat. Sengaja aku puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh fardu karena Allah Ta'ala. Itu hanyar nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, lalu suatu hari kada ingat berniat, sudah ada niat tunggu, yaitu niat imam bermazhab bertaklid kepada Imam Malik. Nah, itu jadi malam pertama boleh niatnya 2. Boleh niatnya 2. Kemudian perbedaan niat puasa fardu dengan puasa sunnah. Puasa fardu wajib berniat tuh mulai maghrib sampai subuh, itu aja boleh waktunya. Jadi mulai azan maghrib sampai azan subuh. Amun waktunya pas nih orang azan. Itu aja mandak niat. Jadi habis maghrib boleh mandak niat, habis isya boleh mandak niat. Sampai subuh. Nah, maka mun kada ingat berniat malam kada sah puasanya. Cuma wajib puasa esok seperti orang puasa. Tapi ujar ulama bila bersahur tapi kada ingat berniat itu dianggap berniat. Karena bersahur itu pasti ada niat mau puasa besok. Cuma yang jadi masalah berniat kada, bersahur kada. Nah, ini amun mazhab Syafi'i tadi tidak sah puasanya, wajib diqadha kaina. Tapi mun ada niat nang tunggu tadi, niat mazhab Maliki tadi aman, ada apa? Nah, aman. Kalau niat puasa sunat itu boleh malam kah, siang kah, sebelum matahari tergelincir, boleh. Nah, jadi puasa sunat, misalnya puasa sunat Kamis malam kada ingat malam Kamis berniat bersahur kada, subuh hanya ingat hari ini hari Kamis biasanya puasa atau anak puasa, boleh berniat langsung subuh Kamis. Yang penting sebelum zuhur Kamis sudah berniat. Jadi waktu puasa sunat panjang berniatnya sampai zuhur. Bahkan ulama ada di sini kitab sini nih, dalam kitab sini ini wirid sudah puasa Senin Kamis puasa, Senin Kamis puasa. Sekalinya suatu hari kada ingat bahwa itu hari Senin. Sudah minum. Nah, minum sudah pais sebuting talah. Sekalinya ingat, astagfirullah hari ini Senin. Biasanya aku puasa. Nah, itu boleh. Asal wirid, nang sudah wirid, nang rutin. Nah, tapi masa panci kada kalau selagi masa panci. Van baru ingat makan siang sudah ada apa lagi? Sudah expired itu. Makan siang sudah zuhur. Iya. Jadi waktu berniatnya sampai sebelum zuhur. Dan belum minum makan apa-apa kecuali tadi nang wirid tadi rutin sudah puasa Senin Kamis, rutin sudah puasa Arafah. Soalnya ujar orang tahu lah pian hari Arafah
astagfirullah jangan tahu aku nah maka sudah makan wadai nasi kuning sudah juga udah biar sisanya tuh niatkan puasa kalau apa karena jakanya tahu sih isok pada puasa Arafah puasa cuma ngaran sibuk apakah kadingat lagi nah itu diantaranya nggih. Kemudian nang kedua wajib menentukan artinya Ramadan toh dibuat sengaja ke puasa besok hari daripada bulan Ramadan ini tahun Ramadan tuh dibuat kada boleh kada amun puasa sunat kada apa kada dibuat kecuali nang waktu Arafah apalagi Asyura. Kemudian terakhir tidak boleh menggabung puasa fardu dua misalnya puasa Ramadan digabung dua sengaja aku puasa besok hari daripada bulan Ramadan dan mengkada tahun tadi nah kada boleh tahun dahulunya kada boleh dua fardu dalam digabung kada boleh. Tapi kalau puasa sunat dua buting digabung boleh. Nah, misalnya pas hari Senin, pas hari Arafah misalnya, langsung sengaja aku puasa besok hari daripada hari Senin dan hari Arafah karena sama-sama sunat. Nah, tapi kalau fardu tidak boleh dua fardu. Tapi kalau fardu dengan sunnah boleh. Nah, misalnya mengkada Ramadan. Ini ada orang mengkada Ramadan di bulan Rajab tadi banyak lah mengkada. Jadi kayak apa ajar guru aja. Bolehkah digabung lawan mengkada lawan Rajab? Boleh, kenapa? Sengaja puasa besok hari mengkada Ramadan dan sunnah Rajab. Boleh atau sebutin aja mengkada saja. Cuma waktunya di bulan Rajab. Atau mengkada saja tapi waktunya hari Senin. Mengkada saja waktunya hari Kamis. Itu dapat dua pahala mengkada dan pahala hari Senin. Nah, gitu. Nggih. Ada pertanyaan terakhir? Ada? Ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita menyambut bulan suci Ramadan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.